terwujudnya tatanan dunia baru, manakala nanti Gunung Slamet itu meletus. Angidunga pawening kaki sabdo palon pamong Nuswantara hanikso kasengsarane. Sifat ngalahnya kaki sabdo palon ini atau sang pamong Nusantara ini sudah mentok lah. Begitu mentok, cacing diinjak saja itu banggel. Dadi lakuni rengku cegah dahar lawan guling, lawan ojo suko-suko, kala wateke wong suko, nyuda prihatin ing batin, lelono laladan sepi, ngisep sepuh ing supono, mrih pono pranaweng kapti, titi sing tias mersuti margawane Buddha tulus, mesureh kasudarman ing telenging Wonodri. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering sekali ditanya atau saya pun juga kebimbangan dalam menjawab karena biasanya bukan kaum awam ya, kaum pada umumnya yang melakukan spiritual lalu dalam perjalanannya tentu pengennya cepet-cepet. Nah, semua itu kan pengennya cepet-cepet sampai umpamanya ke Jepang umpamanya atau ke berangkat haji saja itu ke Arab maksudnya. Ke Arab itu target pakai pesawat saja paling enggak sekian jam, umpamanya 14 jam atau berapa gitu loh. Saya kurang tahu persis. Biasanya sudah 5 jam terasa capek dan pengen cepat sampai lalu bertanya kapan. Nah, kalau saya nggak menjanjikan dana amanah dan harta amanah, cuma pengennya apa yang menjadi sawat tombal ambil atau tutur leluhur itu mengenai tatanan dunia baru itu pengen cepat terwujud. Namun perjalanan itu tentu perlu waktu. Sekali lagi perjalanan itu perlu waktu lah. Ini sekaligus saya memberikan referensi ya atau memberikan rujukan bahwa para yang sedang melakoni mengenai baik melakoni doa maupun melakoni petunjuknya mengenai tatanan dunia baru agar maksudnya turut berdoa agar terwujudnya tatanan dunia baru semestinya sekali lagi patut paham persis mengenai perjalanan itu perlu waktu. Sekali lagi perjalanan itu perlu waktu. Jadi nggak bisa dicepatkan atau nggak bisa diundurkan yang aslinya kecuali si pelaku itu istirahat ya, umpamanya kita mau ke Arab transit di Hong Kong umpamanya atau di mana saya nggak tahu persis. Lah ini mungkin yang mengulur waktu. Sebenarnya tatanan dunia baru itu ya tergantung kepada para pelakunya. Siap nggak kita itu menjadi pemeran ya, kan nggak mungkin itu umpamanya Raden Wijaya atau Prabu Jayabaya akan turun langsung, saya Prabu Jayabaya atau tanpa ada raganya, kan nggak mungkin. Yang saya maksudlah melalui raga-raga kita inilah para leluhur nanti akan mewujudkan tatanan dunia baru, akan mewujudkan tatanan yang sekarang itu suram menjadi terang benderang lah. Saya akan menyampaikan bahwasanya ada hal yang patut kita renungkan, patut kita yakini bahwasanya tatanan dunia baru itu tidak lepas dari kewenangan atau sebuah kewenangan atas kegaiban Sang Pamong Nusantara. Ini yang pokok. Yang kedua kalinya dengan beliau Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Dan lalu saya akan menyampaikan bahwa semua ini kan tentunya ada pelaku yang merakit atau merantai ke langit untuk bisa mendapat bisikan atau sebuah wangsit lah. Wangsit itu bukan uang disit. Kalau DPR-an itu uang disit. Kalau wangsit di sini ya wangsit itu ya wangsit merupakan pesan kegaiban, itulah wangsit yang diterima. Tentunya tidak semua orang bisa menerima wangsit. Itu ada syarat rukun tersendiri. Dadi lakuni reku, cegah dahar lawan guling, kelawan ojo suko-suko, olo wateke wong suko, nyudo prihatin ing batin. Di antaranya dalam pedaran Jawa itu seperti itu. Lelono laladan sepi, ngisep sepuh ing supono, mrih pono pranaweng kapti, titi sing tias mersuti, mardawaning Buddha tulus, mesureh kasudarman ning telenging
Wonodri. Ya, Wonodri ya alas gereng bebondotan ilu-ilu Banaswati wewe gombe Bajo Barat sasosasi lan sapanunggalane kumpul di situ, termasuk Tuyul dan Mbak Yul itu pada kumpul di situ lah. Ini sebuah syarat rukun ya, syarat rukun yang mesti dilampaui bagi orang-orang yang kuat ya, dan nantinya akan siap sewaktu-waktu menerima keilhaman atau wisik atau wangsit ya. Antara wisik dan wangsit saja saya sudah bikin konten kalau nggak keliru lah. Ini saya akan menyampaikan bahwasanya wangsit yang saya terima ya tadi pagi ketika saya semeti, wangsit yang saya terima bahwasanya kemarahan atau kemurkaannya Kaki Sabdo Palon atau saya sering menghitungkan itu ngidungo paling Kaki Sabdo Palon pamong Nuswantoro Hanikso Kasengsarane. Artinya sifat ngalahnya Kaki Sabdo Palon ini atau Sang Pamong Nusantara ini sudah mentok lah. Begitu mentok, cacing diinjak saja itu banggel, ibaratnya cacing diinjak saja itu akan ya taruhlah berbuat semampunya untuk membalas dengan yang menginjak itulah. Lalu saya akan menyampaikan bahwasanya kegaiban ini tidak lepas dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan Kaki Sabdo Palon. Kaki Sabdo Palon yang menyampaikan ke saya, nggak perlu dipercaya karena apa? Kegaiban itu kalau orang-orang yang pada umumnya kan mencari gaib dengan pikiran ya benjut itu ya terbentur, nggak mungkin akan ketemu lah. Sama juga kapan saya ngomongnya di mana dan sebagainya. Duduk dengan saya, niscaya mana yang kuat ya. Nanti kalau perlu taruhlah lomba kepus itu ya lomba mati lah cara kasare. Lomba mati cepet-cepetan hidup, nanti baru bercerita di sana ada apa, kan seperti itulah. Jadi artinya tidak hanya cerita, namun kita mesti melakoni. Sekarang coba saja, saya sering mengatakan bahwasanya orang ibadat yang paling susah, ibadat yang paling berat yang saya maksud, satu itu bersemedi, dua itu berpuasa, tiga itu dana weweh yang memberi. Lah ini biasanya akan sangat yang semestinya ditarget 1 jam dalam hati, nanti 5 menit saja udah pengen keluar, umpamanya seperti itulah. Ini kasunyatan. Lalu puasa itu juga berat banget lah, nanti targetnya akan 40 hari, biasanya 3 hari sudah pada nggak kuat gitu loh. Atas kebijakan para luhur, makanya kalau 40 hari ya cukup 3 hari dipersingkat, yaitu pada hari jenjeman 40. Kalau Jawa Lasa akan menyampaikan bahwasanya tanda yang tidak bisa terbantahkan ya, akan terwujudnya tatanan dunia baru, akan terwujudnya bukti Sabdo Palon nagih janji. Sabdo Palon nagih janji ini ya nagih janji apa? Dari para, mohon maaf ya semaaf-maafnya, para habib yang mencari makam tua umpamanya dirubah menjadi makam habib lah. Seolah-olah ketertindasan secara terus-menerus ya, ketertindasannya Kaki Sabdo Palon leluhur Jawa ini secara terus-menerus. Umpamanya ada Ustadz lah taruhlah, kalau saya ceplak modar kayak itu Gus Muwafik, dulu saya pernah mengkritisi ya, bahwasanya katanya upacara ritual tanah Jawa ini adalah biwara tantra, yang ingkungnya itu wong ya manusia. Itu kan lucu banget loh, tingkat penalarannya nggak diimbangkan. Artinya hanya kulak dianatul cere, dan lalu karena wali itu datang lalu digubah menjadi ayam. Biwara tantra katanya silakan makan sepuas-puasnya, pesta seks sepuas-puasnya gitu. Pernah itu ada videonya Gus Muwafik ya, pernah bercerita seperti itulah. Itu menurut saya kulak dianatul cere, karena apa? Tidak bisa meng-cross check sejauh mana siapa Sang Pamong Nusantara dan lalu kemana mengiringnya, kebijaksanaannya seperti apa, semestinya di cross check lah. Kalau kasar ngomong ya, yang kulak dianatul cere ini kan orang numpang hidup di bumi Nusantara dan lalu kepengen kajen keringan, kalau perlu negara ini digubah, mungkin menjadi negara Kristen, mungkin menjadi negara Hindu, negara Buddha, mungkin menjadi negara Islam. Namun saya meyakini itu tidak mungkin akan terwujud. Saya akan menyampaikan pada prinsipnya ya, kali ini tanda yang gegeresi atau tanda yang nyata-nyata yang menjanjikan akan terwujudnya tatanan dunia baru, manakala nanti Gunung Slamet itu
meletus ya. Gunung Slamet itu meletus. Nah, lalu kapan ya? Kurang lebih ya secepat kilat, karena secepat kilat yang saya maksud mungkin sesuai yang saya sampaikan ya, maksimal tahun 2026 ya, itu semestinya tatanan dunia baru sudah memulai, karena proses ini kan harus diawali dari ya ibaratnya kalau orang berjalan tuh harus dimulai dari start dan finish. Nah, kalau startnya sudah, lah ini mungkin bagian 70%-nya nanti, manakala atau 75%-nya atau 80%-nya ketika Gunung Slamet telah meletus ya. Info yang saya terima dari mupakatnya, karena saya pernah menyampaikan juga kegaiban Gunung Slamet adalah Kiai Rama Slamet, bukan Rama Kiai, tapi Kiai Rama Slamet ini beserta kaki Sabdo Balon ya, memberitahukan ke saya yang bahwasanya kasus nyatanya nanti ketika Gunung Slamet meletus, itulah tanda kembalinya Jawa Bali maring Jawane atau terwujudnya tatanan dunia baru. Menungso datan sesongaran, tidak sesongaran ya ujub, sombong dan sebagainya, itu sifat-sifat setan. Walaupun dia tukang ngusir setan, tapi sekarang banyak yang kepanjikan setan. Itu nyata kalau kita hayati. Kalau saya nggak pernah ngusir setan lah, karena setan itu saya tahu, setan itu penggoda ya, setan itu musuh, tapi saya nggak akan memusuhi. Itu prinsip saya. Ya ayolah Bryan Urip, karena kakek saya, kakek leluhur Jawa itu Angling Darmo juga menundukkan setan, bukan diperbudak, tapi Bryan Urip dan setan mau membantu Angling Darmo dan dibukakan pintu tobat oleh Angling Darmo. Ini keyakinan saya, keyakinan yang lain monggo saja. Lah, jadi intinya saya menyampaikan bahwa Sabdo Balon nagih janji nanti akan mewujudkan tatanan dunia baru ketika ditandai dengan yang menjanjikan. Yang saya maksud yang menjanjikan adalah ketika Gunung Slamet meletus. Saya rasa demikian. Terima kasih.